Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andri Rizko Yulianto, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah penganggaran perusahaan, yang telah memberikan kesempatan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, saya Femila Echa Budianti, bersama 4 rekan saya akan berpresentasi beberapa menit ke depan. Dan ada bab 1 pendahuluan latar belakang. Kinerja keuangan merupakan indikator penting yang digunakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai. Dengan memahami kinerja keuangan, perusahaan dapat menilai kekuatan dan kelemahan dalam pelaporan keuangan. Financial Accounting Standards Board atau FASB menyatakan bahwa tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai prestasi perusahaan yang diukur melalui laba dan komponennya. Salah satu ukuran kinerja perusahaan adalah analisis rasio pertumbuhan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisinya di pasar. Penelitian ini akan memfokuskan pada PT Indofood Tbk, sebuah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEA. Salah satu ukuran kinerja perusahaan adalah analisis rasio pertumbuhan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisinya di pasar. Penelitian ini akan memfokuskan pada PT Indofood Tbk, sebuah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI, dan bergerak di bidang kebutuhan pokok, khususnya makanan dan minuman. Sektor ini menunjukkan perkembangan yang signifikan meskipun dalam kondisi perekonomian yang berfluktuasi. Dari tahun 2019 hingga 2023, terdapat 29 perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI, menandakan pertumbuhan industri ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh return on asset atau ROA dan debt to asset ratio atau DAR terhadap pertumbuhan laba di PT Indofood Tbk selama periode tersebut. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Daniela Kristalina Pane. Bab 2 pembahasan 2.1 studi kasus kinerja keuangan PT Indofood, permasalahan dan implikasi arus kas. Perusahaan mengalami fluktuasi dalam kinerja keuangan selama periode 2020 sampai 2022 yang menunjukkan ketidakstabilan dalam proses keuangan. Selain itu, banyak rasio keuangan seperti rasio arus kas operasi, cakupan kas terhadap bunga, dan cakupan arus dana menunjukkan nilai di bawah standar 1. Hal ini mengindikasikan ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial. Rasio arus kas bebas bersih juga menunjukkan penurunan setiap tahun, yang berarti perusahaan tidak memiliki cukup kas untuk membayar komitmen yang jatuh tempo. Di sisi lain, rasio pengeluaran modal menunjukkan nilai di bawah standar, menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu membiayai pengeluaran modalnya dengan arus kas operasi yang ada. Kemampuan perusahaan untuk membayar hutang juga terlibat rendah. Rasio total utang dan cakupan kas terhadap utang lancar menunjukkan bahwa perusahaan mungkin tidak mampu melunasi kewajiban jangka pendek dan panjangnya. Jika permasalahan ini tidak ditangani, perusahaan beresiko menghadapi kondisi finansial distres di mana arus kas operasi tidak cukup untuk memenuhi kewajiban lancar. Pengelolaan arus kas yang tidak optimal turut memperburuk situasi ini. Meskipun terdapat kas dari aktivitas operasi yang positif, pengelolaannya dinilai kurang efektif dalam memenuhi
kebutuhan finansial perusahaan. Dengan demikian, analisis lebih mendalam dan strategi. Perbaikan sangat diperlukan untuk meningkatkan kerja keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur. Nama saya Tiara Rahmawati. Saya akan melanjutkan presentasi dari Daniel. Tantangan kinerja keuangan PT Indofood Sukses Makmur TBK dampak peningkatan beban keuangan dan utang. Dalam permasalahan budget utang terdapat penurunan kinerja keuangan yang signifikan, terutama pada laba bersih PT Indofood Sukses Makmur TBK yang turun 12,7% pada semester pertama tahun 2018. Hal ini menunjukkan adanya kesulitan dalam menjaga profitabilitas perusahaan. Selanjutnya, peningkatan beban keuangan yang drastis dari 673 miliar menjadi 1,12 triliun. Menjadi sorotan karena ini berkontribusi pada penurunan laba. Ketergantungan perusahaan pada utang dan biaya yang tinggi menjadi perhatian serius. Dari sisi pendapatan, meskipun ada peningkatan, perusahaan mengalami tantangan dalam mempertahankan pertumbuhan yang konsisten, terutama di tengah fluktuasi biaya dan kondisi pasar yang kompetitif. Situasi ekonomi global, termasuk penurunan nilai tukar rupiah, turut mempengaruhi kinerja keuangan, terutama dalam pengadaan bahan baku yang diimpor. Kinerja anak perusahaan juga menjadi sorotan karena laporan menunjukkan bahwa ada masalah dalam performa mereka yang berdampak pada kinerja keseluruhan perusahaan. Terakhir, penggunaan rasio keuangan untuk mengukur kinerja perusahaan juga menjadi tantangan, terutama dalam memberikan gambaran yang jelas tentang posisi dan efektivitas manajemen keuangan yang diterapkan. Permasalahan-permasalahan ini menjadi fokus utama dalam analisis kinerja keuangan yang dilakukan dalam penelitian ini. Kemudian, analisis pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap return saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Satu isu utama yang diidentifikasi adalah dampak dari fluktuasi profitabilitas terhadap kinerja return saham. Hal ini penelitian menunjukkan bahwa return on asset ROA memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap return saham. Ini berarti ketika profitabilitas menurun, return saham juga cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa investor mungkin akan kurang tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan yang menunjukkan rendahnya kemampuan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Di sisi lain, likuiditas yang diukur melalui current ratio atau CR menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang memiliki likuiditas yang baik atau kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek cenderung memberikan return yang lebih baik pada investor. Dengan kata lain, likuiditas yang tinggi dapat memberikan keyakinan kepada investor bahwa perusahaan mampu mengelola operasionalnya dengan baik sehingga meningkatkan minat untuk berinvestasi. Selain itu, analisis mengalami budget utang juga menunjukkan pentingnya struktur utang perusahaan. Rasio utang terhadap ekuitas dapat mempengaruhi represi investor terhadap rasio dan potensi profitabilitas perusahaan. Utang yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan return saham melalui leverage, tetapi utang yang berlebihan dapat menambah resiko likuiditas dan menurunkan kepercayaan investor. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menemukan keseimbangan yang tepat dalam pengelolaan utang. Penelitian ini juga menyoroti tentang yang dihadapi oleh investor dalam mengambil keputusan investasi berdasarkan kondisi keuangan perusahaan. Fluktuasi yang terjadi pada return saham selama periode 2016 sampai 2023 mencerminkan volatilitas yang disebabkan oleh berbagai faktor eksternal, seperti kondisi pasar, tren ekonomi, dan dinamika industri. Kinerja spesifik perusahaan juga memainkan peran penting dalam menentukan return yang
diharapkan oleh investor. Dalam konteks ini, penting bagi perusahaan untuk menjaga dan meningkatkan nilai profitabilitas dan likuiditasnya agar tetap menarik di mata investor. Penelitian ini merekomendasikan agar perusahaan tidak hanya fokus pada peningkatan laba, tetapi juga memperhatikan kesehatan likuiditas dan pengelolaan utang, yang merupakan faktor kunci dalam mempengaruhi keputusan investasi di pasar modal. Saya Rika Nuramalia. Saya akan melanjutkan presentasi dari Tia. Wah, bunyi mewah gitu. Yang pertama, mengidentifikasikan beberapa permasalahan terkait analisis probabilitas dan solvabilitas perusahaan. Terkait dengan probabilitas, analisis menunjukkan bahwa meskipun gross profit margin GPM berada dalam kondisi baik, indikator return on asset atau ROI mencerminkan hasil yang kurang memuaskan. GPM yang baik menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mengelola biaya produksi dan menjual produk dengan harga yang menguntungkan. Namun, ROI yang rendah menunjukkan bahwa efektivitas dalam penggunaan aset untuk menghasilkan laba bersih masih perlu ditingkatkan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun perusahaan mampu menghasilkan pendapatan yang cukup dari penjualannya, ada kemungkinan bahwa aset itu ada kemungkinan bahwa aset yang dimiliki tidak digunakan secara optimal untuk menghasilkan laba. Permasalahan terkait rasio solvabilitas juga diangkat dalam analisis ini. Debt to equity atau DER dan debit to asset atau DIR menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola utang. Namun, fluktuasi dalam rasio-rasio ini dari tahun ke tahun menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga keseimbangan antara utang dan ekuitas. Peningkatan DER pada tahun-tahun tertentu menunjukkan ketergantungan yang lebih besar pada pendanaan utang yang dapat menimbulkan resiko jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya. Meskipun rata-rata dia berada di atas standar industri. Penting untuk mempertimbangkan dampak dari utang yang tinggi terhadap kinerja finansial jangka panjang perusahaan. Dalam konteks ini, manajemen utang menjadi sangat penting. Budget utang yang baik akan membantu perusahaan untuk merencanakan penggunaan utang. Dalam konteks ini, manajemen utang menjadi sangat penting. Budget utang yang baik akan membantu perusahaan untuk merencanakan penggunaan utang dengan lebih efisien, serta memastikan bahwa pembayaran kewajiban utang dapat dilakukan tepat waktu. Tanpa pengelolaan utang yang tepat, perusahaan berisiko menghadapi masalah likuiditas yang dapat mempengaruhi operasi sehari-hari dan pertumbuhan jangka panjang. Penelitian ini juga mengakui keterbatasan dalam analisis yang dilakukan. Indikator yang digunakan dalam studi ini hanya mencakup beberapa rasio, sehingga hasil yang diperoleh mungkin tidak memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja keuangan secara keseluruhan. Ada banyak faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dengan hanya menggunakan beberapa rasio. Penelitian ini mungkin tidak mampu mencakup semua aspek yang relevan. Sebagai saran untuk penelitian di masa depan, penting untuk menggunakan lebih banyak indikator yang mencakup berbagai aspek kinerja keuangan, seperti rasio, likuiditas, dan aktivitas untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang situasi keuangan perusahaan. Dengan demikian, hasil analisis tidak hanya akan lebih akurat, tetapi juga lebih bermanfaat bagi pengambilan keputusan oleh manajemen dan pemangku kepentingan lainnya. Secara keseluruhan, meskipun PT Indofood Sukses Makmur Tbk menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik terhadap ketidakseimbangan antara probabilitas yang tinggi dan efisiensi menggunakan aset yang rendah, serta tantangan dalam pengelolaan utang yang harus diatasi untuk meningkatkan stabilitas dan kinerja keuangan perusahaan di masa mendatang. Pengelolaan budget utang yang efektif akan menjadi kunci untuk mewujudkan tujuan keuangan yang lebih baik.
Saya Mas Nitri Masake akan melanjutkan presentasi dari Rika. Selanjutnya adalah kesimpulan. Analisis kinerja keuangan PT Indofood Tbk menunjukkan fluktuasi signifikan dalam profitabilitas, likuiditas, dan pengelolaan utang. Meskipun gross profit margin positif, return on asset menunjukkan hasil kurang memuaskan menandakan perlunya peningkatan efektivitas penggunaan aset. Tantangan utama perusahaan dalam meningkatkan beban yang Analisis kinerja keuangan PT Indofood Tbk menunjukkan fluktuasi signifikan dalam profitabilitas, likuiditas, dan pengelolaan utang. Meskipun gross profit margin positif, return on asset menunjukkan hasil kurang memuaskan menandakan perlunya peningkatan efektivitas penggunaan aset. Tantangan utama perusahaan adalah meningkatkan beban utang yang meningkatkan risiko finansial berdampak negatif pada laba bersih dan mengancam stabilitas operasional karena rasio likuiditas yang rendah. Penurunan profitabilitas juga mengurangi minat investor meskipun likuiditas yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor. PT Indofood Tbk perlu memperbaiki pengelolaan untuk utang dan efektivitas aset untuk meningkatkan kinerja keuangan dan menarik investor. Berikutnya adalah saran. Untuk meningkatkan kinerja keuangan, PT Indofood Tbk perusahaan perlu fokus pada pengelolaan utang dan optimalisasi penggunaan aset. Investasi dalam teknologi baru dan perbaikan proses dapat meningkatkan return on asset. Pengelolaan utang yang bijaksana termasuk restrukturisasi untuk mengurangi beban bunga sangat penting. Peningkatan likuiditas harus dicapai dengan pengelolaan arus kas yang efektif, memastikan ketersediaan kas untuk kewajiban jangka pendek. Analisis indikator keuangan yang mendalam akan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan dan memberikan transparansi kepada pemangku kepentingan. Selain itu, meningkatkan komunikasi dengan investor dapat membangun kepercayaan dan menarik lebih banyak investasi. Dengan langkah-langkah tersebut, PT Indofood Tbk diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan dan menciptakan stabilitas yang lebih baik. Demikian presentasi dari kelompok 10. Jika ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.